Sinian Kuala, selamat tahun baru Imlek. Nah, di tahun baru Imlek, seringkali orang Kristen yang berlatar belakang Tionghoa terus bertanya-tanya, mengapa kok harus merayakan Imlek? Apa sih hubungannya? Di seri 1 sudah ada, tetapi mari saya ajak untuk juga merenungkan lagi, kenapa kok harus merayakan Imlek? Dari buku-buku dan juga dari khotbah, dari googling, juga dari mitologi Cina dan kisah Alkitab dari C.S. Quick, maka saya juga menyampaikan beberapa hal. Yang pertama soal kue keranjang. Kenapa kok ada kue keranjang? Kenapa ada dewa dapur? Ya, kelihatannya ini urusan budaya. Ya, tetapi sebenarnya kue keranjang yang manis dan lengket dan dewa dapur yang selalu lapor ke atas dari dapur, maka seluruh rahasia keluarga sebenarnya ada di dapur dan dilaporkan ke atas. Nah, sebenarnya ini adalah satu laporan dosa dan butuh pengampunan. Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Karena itu dewa dapur dan juga kue keranjang yang kau sebenarnya adalah simbol satu permohonan pengampunan dosa kepada Tuhan. Konsumsi Imlek juga kaya sekali dengan simbol, dan khususnya simbol-simbol tentang materi, simbol-simbol tentang kekayaan. Ada bermacam-macam makanan yang ada yang disajikan di Imlek. Itu adalah satu simbol yang luar biasa. Ada yang warna kuning, goreng-goreng, itu simbol dari emas, satu kekayaan. Mie, simbol dari panjang umur. Ikan, simbol dari kelimpahan. Simbol dari kelimpahan. Itu adalah harapan dalam bentuk berkat fu, yang adalah berkat dari atas untuk orang, untuk kita, untuk semua orang, dan dalam bentuk pekerjaan, lahan. Dan tidak mungkin bless ini atau fu ini tiba kita tanpa adanya campur tangan Tuhan. Ada pengaruh firman Tuhan, dan juga ada ada kegiatan yang sangat menyenangkan, yaitu semacam barongsai. Barongsai adalah gema atau bias dari singa yang dari Yehuda. Kenapa kok singa? Karena di Tiongkok zaman itu tidak ada singa. Yang ada singa adalah di daerah-daerah Kanaan, daerah Israel, daerah Afrika. Di Tiongkok tidak ada singa. Bagaimana muncul ada singa? Berarti ada berita tentang singa. Berita tentang singa itu dari mana? Dari daerah Timur Tengah, dari daerah Kanaan, dari Israel. Ada singa, dan yang terkenal sekali di masa-masa kekristenan adalah singa dari Yehuda, yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah gema atau biasnya yang sampai di Tiongkok. Adanya pemahaman tentang dewa-dewa. Xian, dewa itu berarti, Xian itu berarti langit, surya, cahaya, atau bersinar. Jadi kelihatannya dewa tidak ada hubungannya dengan devil, tidak ada hubungannya dengan iblis. Dewa itu adalah urusan terang. Di dalam Alkitab, Allah yang Yahweh itu juga disebut ilah, yang Elohim, dan juga urusan dewa-dewa juga yang disembah oleh orang-orang sekitar. Tentu saja orang Kristen percaya hal yang lain, karena dewanya, Elohimnya adalah Yahweh. Dan bagi orang Tionghoa, Elohimnya, dewa-dewanya adalah tunggal, yaitu Sangti. Karena itu Sangti dan Yahweh tidak ada masalah di dalam Imlek. Dewa memang abadi, kekal, tidak terlihat mata, punya kuasa terbatas, terpusat di suatu tempat, yaitu di surga. Itu dewa-dewa. Tetapi El dari Kanaan juga mempengaruhi itu, juga percaya itu. Elohim dengan dewa-dewa yang banyak juga percaya itu. Tetapi orang Israel dengan Yahweh itu percaya kepada Elohim yang tunggal,
yang tinggal di surga juga. Karena itu tidak ada halangan kalau kita merayakan Imlek, tetapi kita memandang kepada Sangti yang tunggal dan Yahweh yang tunggal, Allah yang tunggal. Itulah yang dijadikan, yang kita percayai. Karena itu mari, tidak ada halangan bagi orang Kristen untuk percaya. Kalau seandainya Tuhan Yesus Kristus di puncak bukit transfigurasi muncul bersama Elia dan Musa, bukankah itu dipandang sebagai 3 dewa yang muncul di dunia? Tetapi di dalam Alkitab jelas munculnya Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Karena itu mari kita sama-sama pikirkan, maka orang-orang yang sampai ke abadian itu juga disebut dewa. Dan juga yang paling penting adalah soal naga. Banyak orang Kristen alergi sekali terhadap naga. Naga di tafsiran barat adalah jahat, musuh, selalu dikalahkan oleh pahlawan. Yang mirip dengan kitab Wahyu yang dijelaskan adalah iblis. Tetapi naga di timur itu ditafsirkan sebagai orang bijak, the great man. Awal munculnya adalah dinasti Shang 1400 sebelum Masehi, lanjut dinasti Han, dan dimengerti sebagai ular berapi. Jadi Lung, naga saat dinasti Shang 1600 sampai 1011 sebelum Masehi, digambarkan sebagai orang tua yang berjubah sangat panjang yang mengelilingi tahta daripada Sangti, yang ada di dalam tahta Sangti. Dan kalau berjubah panjang mengelilingi tahta Sangti, bukankah itu sama dengan malaikat? Bilangan 21 ayat 4-9 dikatakan, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Tebrau mengelilingi Edom, maka bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah, dan Musa mengatakan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung yang dikatakan Hanaskasim Haserapim di antara bangsa itu, yang memakut mereka, sehingga banyak di antara orang Israel yang mati. Kemudian ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular Hanakas ini daripada kami. Lalu Tuhan mengatakan, buatlah ular tedung atau seraf, dan taruhlah di sebuah tiang, maka setiap orang yang terpakut jika melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga, Nahosep, yang menaruhnya di sebuah tiang. Lung itu sebenarnya seraf. Seraf itu kalau diterjemahkan adalah fiery serpent atau ular berapi. Ular berapi, atau dikatakan di dalam Yesaya yang punya sayap 6 yang panjang mengelilingi tahta Yahweh. Nah, mirip sekali dengan Lung. Lung adalah orang suci berjubah panjang mengelilingi tahta Sangti. Dan arti kata seraf adalah serafil, adalah ular berapi. Bukankah naga bentuknya seperti ular berapi? Dan mungkin itu bentuk yang dimengerti oleh orang-orang Cina pada saat dia mengerti tentang Yesaya. Maka menerjemahkan itu sebagai Lung, Leong, atau naga, sebagai ular berapi yang adalah seraf. Musa diminta untuk menggambarkan syaraf atau ular berapi, tetapi Musa nggak sanggup. Maka buatlah ular biasa bentuk tembaga, Nahosep, yang aslinya dibentuk. Buatlah seraf yang dibuat, tetapi tidak mampu, hanya membuat nahas, yang itu artinya ular yang dibentuk dari tembaga. Karena itu mari kita dengan keyakinan ini kita melihat koneksi antara Tiongkok dan Yahudi, dan khususnya saya pribadi sebagai orang Kristen. Nggak ada salahnya, karena dengan keyakinan ini saya
tidak ragu-ragu, saya boleh merayakan Imlek dengan sukacita. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.